yang saya garis bawahi ini ayat yang ke-13 Pak, terkait pohon ara yang dipresentasikan Pak Ramsi itu kan ada hubungannya dengan Israel itu Pak, atau gambaran dari Israel itu pohon ara. Terus kalau kita bicara di ayat itu bintang-bintang langit, kalau saya kutip di Kejadian 15 itu kan 15 ayat 5 itu Abraham dijanjikan keturunannya seperti bintang-bintang di langit. Pertanyaannya adalah, apakah ayat ini berbicara tentang Israel, Pak? Terus kedua, apakah ayat ini juga penubuatan ini sudah tergenapi? Jadi kalau boleh itu Pak, itu kalau meterai ke-6 ini Pak. Belum, meterai ke-6 kan belum terjadi sampai sekarang. Meterai itu belum selesai semua. Apalagi meterai ke-7. Kalau meterai ke-7 dibuka kan sangkakala kan itu langsung bencana-bencana. Jadi ya. Saya kok masih yakin bahwa bahkan meterai pertama pun belum dibuka. Karena itu kan terjadi dengan cepat sekali meterai itu. Dan itu semua masih tersegel sampai nanti hari hanya. Karena nanti Israel ini baru akan nanti nyata. Nanti ini kan Israel baru beri tahun 98, ya kan. Dan Yesus bilang kalau pohon ara bertunas dan pohon-pohon lain juga satu generasi. Nah, jadi di generasi ini kita akan melihat meterai-meterai itu tuh dibuka tuh. Dan ketika meterai dibuka ini kita akan tahu benar-benar tahu apa artinya itu. Nah, yang pasti itu ada di pelajaran kita Pak Yunus, panjang ya. Saya harus menjelaskan dulu latar belakangnya dulu. Itu panjang banget jawabannya. Tapi kalau tanya bintang-bintang itu memang lagi cerita apa namanya ya. Kalau bilang bintang-bintang itu sebenarnya bisa cerita tentang Israel ya, tetapi bisa juga cerita tentang para malaikat kan. Nah, cuma nanti kalau di dalam Wahyu 6 itu saya kira itu tentang Israel ya. Karena nanti di Wahyu 7-nya tiba-tiba 144.000 orang kudus kan. Itu. Jadi memang apa namanya, kalau kita melihat ya itu sangat dekat sekali ya. Meterai 1 dengan yang 144.000 orang kudus itu. Itu kan meterai 6 itu kan berbagai kuda itu ya. Gitu. Masuk ke meterai ke-7 Pak itu. Iya. Kalau meterai ke-7 itu kan ada 7 sangkakala tuh Pak. Di Iya. dalam meterai ke-7 ada 7 sangkakala. Ya. Itu Terus nanti kita kalau terus masalah rapture itu kan kalau di ayat itu kan sangkakala terakhir Pak. Benar ya Pak? Iya. Sangkakala rapture. Tapi Iya. kalau pernyataan dari wartawan kemarin kelihatannya sebelum sangkakala ada rapture. Itu wartawan. gimana Pak? Wartawan yang mana? Oh iya, Ibu Monik. Ibu wartawan kemarin itu saya. Dia penganut yang itu, penganut pre-tribulasi. Kalau saya sudah jelas di Wahyu, kan beliau juga bukan teolog kan. Dia kan hanya wartawan. Nah, kalau saya jelas rapture itu terjadi saat sangkakala ke-7. Iya kan? Setelah kejadian penyiksaan itu berarti. Iya. Jadi itu semua alami. Nah, sekarang itu kan semua kan tafsir. Itu kan saya kan itu kan keyakinan saya berdasarkan tafsir hurufiah. Nah, sekarang kalau misalnya orang-orang yang mengharapkan pre-tribulasi lalu tiba-tiba dia tidak diangkat, akibatnya apa? Kebayang nggak? Murtad, Pak. Bisa murtad. Kalau saya sudah siap dengan segala macam aniaya. Walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi pokoknya kita siap-siap aja deh. Nah, yang diperlukan kita itu apa? Minyak. Pengurapan itu. Dari mana hasilnya pengurapan? Dari hasil kita menyalipkan daging kita tiap hari. Jangan sampai kita ngomong, oh saya nggak bakal murtad. Sementara kita aja ngampuni istri aja nggak bisa. Ngampuni suami aja nggak bisa. Ngampuni mertua aja nggak bisa. Oh saya nggak bakal murtad. Bohong. Orang suruh ngampuni aja nggak bisa kok. Apalagi suruh masalah minyak itu dihasilkan dari itu kan.
pengurapan itu dihasilkan kalau kita baca di Mazmur 51 itu kan. Ya. Ya kan dari apa? Dari hati yang hancur, yang remuk. Ya ketika dianiaya, ketika kita disakiti, kita tetap bisa menyembah Tuhan. Kita tetap bisa datang kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi bohong kalau orang bilang nggak bisa, kalau nggak bisa ngampuni istrinya, nggak bisa ngampuni suaminya, nggak bisa ngampuni orang tuanya atau sesamanya. Terus dia bilang, oh nanti saya akan rapture. Nggak mungkin. Minyak itu baru kita kumpulin. Oh iya nanti kamu beli aja di sana. Artinya apa? Suruh beli. Ya nanti kamu suruh mbak ini lagi kan, suruh ngulangi lagi kehidupanmu. Ya, kita lagi mau ngulangin. Di dalam masa-masa itu Tuhan keburu datang, ya kan? Nggak keburu. Artinya apa? Ya kita nggak siap karena kita menunda-nunda. Kita menunda-nunda proses dalam hidup kita. Ya kan, 5 darah yang bodoh, 5 darah yang bijak itu. Kalau saya lebih prefer kita siap-siap untuk aniaya, kita siap-siap untuk hidup saling mengasihi dari sekarang, ya. Semua konflik-konflik di rumah, dengan rumah tangga, dengan istri, dengan suami, itu adalah proses untuk membuat kita rendah hati, untuk kita membuktikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itu untuk menunjukkan proses-proses itu. Waktu saya diproses dengan istri saya sadar sesadar-sadarnya. Makanya kita bisa bertahan ya. Wah, nggak tahan juga, gitu. Sudah mau cerai juga. Tetapi akhirnya kita dipulihkan karena kita benar-benar cari Tuhan. Kita bisa saling mengampuni, kita benar-benar bisa, bahkan kita bisa benar-benar dipulihkan luar biasa sekali. Dan saya tahu saya berkemenangan. Saya tahu persis anak-anak semua menikmati kemenangan itu. Yang menikmati kemenangan itu anak-anak kita. Nah itu masalahnya. Masalahnya banyak orang mengampuni pasangan hidupnya saja nggak bisa. Apalagi mau dianiaya karena kebenaran. Ya kan? Nah, ini aniaya ini benar-benar aniaya yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, bukan cerita penjara, cerita ini bukan. Ini ceritanya benar-benar emosional dan psikologis aniaya ini. Gitu ya. Ya. Makanya Paulus bilang, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi aku nggak punya kasih. Sia-sia. Artinya apa? Banyak nggak orang, termasuk orang yang di mana yang bakar diri itu loh, pedagang buah yang bakar diri, yang itu kan dia bakar diri. Apa karena kasih dia melakukan itu? Bukan. Sekalipun dia membakar diri loh, tapi bukan karena kasih. Nah, itu cuma, ya kan? Artinya sia-sia dia bilang. Tapi kalau kita melakukannya karena kasih, itu beda. Sama-sama mati, tapi tanpa kasih, nah percuma. Nah itulah, hati-hati kita membedakan prinsip karena kita mengasihi atau karena masalah, itu beda. Itulah sebabnya, ayo mulailah dari musuh setiap orang adalah seisi rumahnya. Tapi aku berkata kepadamu, ampunilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Artinya mertua kita, suami, istri, anak-anak bisa jadi musuh kita. Bukan masalah iman, bukan. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari bisa. Makanya kita minta Tuhan suruh kita untuk mengampuni mereka dan memberkati mereka. Ya kan? Yang paling potensi untuk menjadi musuh kita ya pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua, adik, kakak. Itu paling potensi untuk menyakiti hidup kita, yang paling menyakitkan itu, pengkhianatan yang paling menyakitkan itu. Ya, bukan tetangga mah udah biasa. Ya kan? Tetangga anak orang bodo amat. Anak sendiri itu loh, kalau anak sendiri berkhianat atau orang tuamu mengkhianatimu, mertuamu mengkhianati istrimu, anak suamimu mengkhianati, itu sakit sekali itu. Kakakmu atau adikmu mengkhianatimu itu sakit sekali. Tapi Tuhan Yesus berkata, ampunilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Gitu Pak Pir ya. Ya. Oke ya. Oke nih. Terima kasih Pak. Ya.